Dalam bab 926, Xia Yulan tertawa. Wu Chen adalah orang aneh. Tidak peduli dalam kultivasi, alkimia, dan keterampilan medis, dia tak tertandingi di dunia. Dia menatap kakak tertua Peng Laizong, tetapi dia bingung. Kultivasi pria ini sangat tinggi. Dia adalah pria yang kuat dalam 8 aspek lingkungan Xingji. Dia tidak akan terpengaruh oleh dunia luar, tetapi mengapa dia tiba-tiba menjadi gila? Apakah dia jahat atau jahat? Bolehkah aku bertanya tentang pria berbaju merah? Pria berbaju merah darah itu melengkungkan tangannya ke arah Xia Yulan dan berkata, "Namaku Zheng Xuang. Jika ada masalah dengan kakak seperguruan Xia, katakan saja." Xia Yulan adalah salah satu dari 10 murid sejati Akademi Beichen. Dia memiliki status tinggi dan dia juga kecantikan yang tak tertandingi. Hampir tidak ada yang mengenalnya. "Zheng Xuang, tidak masalah jika aku memanggilmu seperti itu." Xia Yulan tersenyum. "Silakan." Xia Yulan berkata, "Aku ingin bertanya mengapa kakak seperguruanmu tiba-tiba menjadi gila." Mendengar ucapan itu, semua orang menoleh, mereka juga merasa sangat penasaran. Zheng Xuang berkata, "Baiklah, saya tidak tahu. Sebelum kita pergi ke daerah ini untuk menjelajah, saudara seperguruan tiba-tiba berteriak, dan kemudian matanya merah, dan dia menjadi gila. 6 kerabat tidak mengenalinya. Tiba-tiba berteriak, dan kemudian menjadi gila." Semua orang terheran-heran. "Apakah kamu bertemu sesuatu?" Xia Yulan bertanya lagi. "Tidak, kami belum bertemu apapun." Zheng Xuang menggelengkan kepalanya, sementara yang lain di Peng Laizong menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak bertemu apapun. Aneh sekali, Xia Yulan sangat bingung. Tampaknya ada banyak misteri yang tidak diketahui di daerah ini. Jangan ceroboh. Batuk. Pada saat ini, batuk datang, Zheng Xuang melihat ke bawah, terkejut. "Bangun, bangun, saudara seperguruan." "Ya Tuhan, benar-benar Tuan." Orang-orang Peng Laizong kagum bahwa mereka belum pernah melihat dokter yang begitu hebat sebelumnya. Hanya dengan beberapa jahitan, mereka menyembuhkan saudara seperguruan mereka. Perhatian semua orang tertuju pada kakak seperguruan Peng Laizong, dan perlahan membuka matanya. "Kau," Wu Chen menatapnya, tetapi tidak menjawab. Dia hanya mencabut jarum perak satu persatu dan memasukkannya kembali ke dalam cincin penyimpanan. Penyakit kakak seperguruan Peng Laizong tidak rumit. Dia tidak membutuhkan usaha apapun, hanya beberapa jahitan. "Kakak seperguruan, kau baik-baik saja." Zheng Xuang segera pergi dan mengulurkan tangan untuk membantu kakak seperguruan itu berdiri. "Zheng Xuang, ada apa denganku? Di mana tempat ini?" Zheng Xuang berkata, "Kakak senior, apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya?" Kakak seperguruan Peng Laizong berpikir sejenak dan berkata, "Saya samar-samar ingat bahwa kita melihat cahaya di sini sebelumnya, jadi kami masuk, dan saya tidak ingat hal-hal selanjutnya." Semua orang terkejut. Sekarang, bahkan pihak-pihak yang terlibat tidak tahu apa yang terjadi, apalagi orang lain. "Kakak seperguruan, jangan khawatir. Anda beristirahatlah. Tidak apa-apa." Xia Yulan menatap kakak seperguruan Peng Laizong. Tampaknya dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berguna dari pria ini. Kemudian dia melihat Wu Chen dan bertanya, "Wu Chen, apakah Anda menemukan sesuatu?" "Penemuan? Apa maksud kakak seperguruan Yulan?" Xia Yulan berkata, "Apa penyebab pria ini?" Wu Chen mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, "Jika diagnosis dan perawatan saya baik, itu seharusnya invasi benda asing, yang membuatnya bingung, jadi dia akan tiba-tiba menjadi gila." Ya, Xia Yulan sudah lama menduga bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi pada kakak seperguruan Peng Laizong, yang menyusup ke dalam tubuhnya, sehingga dia tiba-tiba menjadi gila dan tidak mengenali satu sama lain. Zheng Xuang berkata, "Kakak seperguruan ini, bagaimana mungkin kakak seperguruanku diserbu oleh hal-hal asing? Kita tidak melihat apa-apa sebelumnya." Wu Chen menjelaskan, beberapa hal tidak terlihat oleh mata telanjang. Mereka dapat menyerbu tubuh manusia secara diam-diam dan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh manusia. Ketika orang-orang saling memandang, mereka tahu bahwa hal-hal di alam selalu aneh. Ada banyak hal yang tidak dapat dilihat atau bahkan dirasakan oleh mata telanjang, tetapi semuanya benar-benar ada. "Apa sekarang?" Wu Chen melihat sekeliling dan merenung. Ruang di sini selalu memberinya perasaan aneh. Dia tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi.
Hou Junji berkata, tidak peduli seberapa sulitnya, aku akan pergi duluan. Ikuti aku ke belakang dan lihat apa yang ada di dalamnya. Sekarang, mereka akhirnya keluar dari area gelap dan tiba di area terang. Tidak peduli apapun hal-hal buruk di dalam, mereka akan masuk dan menjelajah. Mungkin mereka bisa menemukan jalan keluar di sini. Junji, apakah ini benar-benar bagus? Xia Yulan khawatir. Sejak awal, tempat ini tampak sangat aneh, yang membuat orang-orang khawatir. Hou Junji berkata, Yulan, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Hou Junji sangat percaya diri, dan dia tidak takut dengan kesulitan apapun. Tapi, Xia Yulan masih gelisah. Dia tidak ingin melihat kecelakaan apapun dari Hou Junji. Wu Chen berkata, kakak perempuan Yulan, kalau tidak, aku akan mengikuti kakak laki-laki Hou. Jika ada masalah, aku bisa menyelesaikannya tepat waktu, bagaimana menurutmu? Kau, Xia Yulan ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Wu Chen tidak memberinya kesempatan. Sudah diputuskan, kakak seperguruan Hou, ayo kita pergi. Hou Junji tertegun sejenak dan pergi tanpa berkata apa-apa. Pengaturan Wu Chen tidak diragukan lagi adalah yang paling tepat sekarang. Adik seperguruan muda, ayo pergi. Xia Yulan tidak berkata apa-apa lagi. Bersama Sun Yan dan yang lainnya, dia mengikuti Hou Junji dan Wu Chen dari dekat. Begitu ada gangguan, dia segera pergi untuk menyelamatkan mereka. Kakak seperguruan, apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Cepatlah, sekarang ada murid sejati Akademi Beichen di depan mereka. Jika mereka tidak mengikuti, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak tahu bagaimana cara mati menghadapi dunia yang tidak dikenal. Barisan yang terdiri dari lebih dari 10 orang, perlahan-lahan memasuki ruang yang benar-benar aneh ini. Wah, setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba, suara lolongan aneh datang dari ruang tersebut. Sangat aneh dan janggal, tidak seperti suara normal yang tidak dapat dikenali orang. Hou Junji berhenti, diam-diam mengatur napasnya, mengerahkan kekuatannya dan mengambil tindakan defensif. Ketika orang lain melihatnya berhenti, mereka juga berhenti tanpa sadar. Suara itu, Wu Chen mendongak dan melihat bahwa suara itu begitu tiba-tiba dan aneh sehingga dia bahkan tidak mendengarnya, jadi dia tidak bisa mengatakannya. Dalam bab 927, kejahatan dalam diri Wu Chen diikuti oleh aliran udara yang mengalir deras ke arah markis. Begitu wajah Hou Junji berubah, dia dengan cepat mengubah kekuatan dan napasnya yang kuat menjadi lapisan pelindung yang kuat untuk menghalangi dampak aliran udara ini. Namun, aliran udara ini sangat aneh. Semakin dia menggunakan kekuatannya untuk melawan, semakin besar aliran udara itu, semakin agresif, seperti gelombang kasar, melonjak turun dan bergulung kencang. Begitu tubuh Hou Junji bergetar, kekuatannya tumbuh terlalu cepat. Hampir dalam sekejap, naik satu tingkat. Bahkan dia akan merasa sangat keras. Pada saat ini, tubuh dan Tian Fanyong, kekuatan yang kuat keluar, lawan kekuatan ini, jangan biarkan dirimu mengalahkan Arai. Hou Junji berada dalam krisis yang dalam. Namun, orang-orang di belakangnya tidak menyadarinya. Mereka masih berhenti di sana dan melihat sekeliling. Mereka sangat bingung karena mereka belum menemukan apapun dan tidak ada apa-apa di sekitar. Wu Chen melihat sebentar, tetapi dia tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa, jadi dia merasa lega. Mungkin itu ilusinya. Dia merasa ada yang salah, tetapi tidak ada apa-apa di sekitarnya. Namun, segera, dia tidak bisa tenang, karena dia melihat tubuh Hou Junji sedikit gemetar, dan kekuatan seluruh tubuhnya juga berputar dan mendidih, seolah-olah sedang melawan sesuatu. Tidak, sulit bagi Markis. Wu Chen terkejut dan tiba-tiba menyadari bahwa itu tidak baik. Dia segera mengulurkan tangan dan mencoba memegang Hou Junji dan menariknya kembali. Namun, ketika tangannya hendak saling bersentuhan, dia tiba-tiba berhenti lagi. Jika tangannya mengganggunya dan menyebabkannya menderita cedera serius, itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Sebagai seorang dokter, dia tahu banyak tentang beberapa pantangan. Oleh karena itu, Wu Chen tidak memindahkan koleksi Markis. Situasi koleksi Markis saat ini tidak jelas. Merupakan pantangan besar bagi perdagangan untuk terburu-buru. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Otak Wu Chen berputar. Segera, dia memikirkan cara lain.
Dia menarik napas dalam-dalam dan langsung menuju ke depan. Dia berdiri bersama Hou Junji. Dia ingin melihat apa yang terjadi pada Hou Junji. Seketika, ruang di depan Anda berubah, aliran udara bergejolak, dan amarah menyembur keluar, seperti ombak laut yang mengamuk. Hati Wu Chen terguncang. Dia merasakan kekuatan dari kekuatan ini. Tampaknya itu bukanlah keberadaan yang bisa dia lawan sama sekali. Apakah itu kekuatan yang dihadapi Hou Junji? Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ruang bergejolak, dan kekuatan yang kuat ini turun kepadanya, seperti ombak yang bergelombang. Wajah Wu Chen berubah drastis. Dia segera mendesak kekuatannya untuk melawan kekuatan yang kuat ini. Kekuatan spiritual seluruh tubuh meletus, menyapu dan terbuka, dan sangat kuat. Di sisi itu, Hou Junji berusaha sekuat tenaga untuk mendukungnya. Kekuatan ini terlalu kuat, seperti gunung. Begitu berat baginya hingga ia hampir tidak bisa bernapas. Neneknya, apa-apaan ini? Hou Junji tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Ia tidak tahu kekuatan apa itu. Begitu kuatnya hingga ia tidak bisa bernapas saat ditekan padanya. Namun, saat ini, kekuatan itu tiba-tiba menghilang. Ada apa? Bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Hou Junji mendongak dan melihat ke depan. Ia bingung, bagaimana bisa tiba-tiba menghilang? Saat ini, sebuah suara terdengar di telinganya, "Junji, ada apa denganmu?" Hou Junji menoleh ke belakang dan melihat Xia Yulan datang. Ia menatapnya dengan sepasang mata penuh kekhawatiran. Hou Junji berkata, "Aku baik-baik saja. Jangan khawatir." Xia Yulan menatap Hou Junji dari atas ke bawah dan mendapati bahwa tidak ada masalah dengannya, yang membuatnya merasa tenang. Tak lama kemudian, dia menatap Wu Chen lagi dan bertanya, "Wu Chen, ada apa denganmu?" Namun Wu Chen tidak menjawab, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Pada saat ini, Hou Junji juga menoleh dan berkata, "Wu Chen, bagaimana kamu bisa datang kepadaku? Bukankah kamu mengikutiku?" Wu Chen masih mengabaikannya. Tampaknya seluruh orang itu benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. "Ada apa dengannya, kakak senior?" Sun Yan perlahan mendekat dan menatap Wu Chen. Dia penuh dengan keraguan. Dia tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. "Aku tidak tahu." Xia Yulan menggelengkan kepalanya dan tidak mengerti apa yang terjadi pada Wu Chen. Kemudian dia mengulurkan tangan dan ingin membangunkannya. Namun, tangannya baru saja menyentuh Wu Chen, tiba-tiba, dari Wu Chen muncul kekuatan yang sangat dahsyat. Kekuatan ini sangat kuat. Beberapa saat kemudian Xia Yulan berhasil menyingkirkannya. "Hati-hati, kakak senior." Sun Yan segera melepaskan krisis Xia Yulan. Pada saat ini, semua orang terkejut dan menatap Wu Chen dengan ngeri, dan tiba-tiba semacam firasat lahir. "Ah!" Wu Chen berteriak keras. Kekuatan yang lebih dahsyat keluar darinya. Kekuatan ini sangat dahsyat dan menakutkan, seperti iblis kuno. "Hati-hati!" Hou Junji panik dan segera bergegas ke Wu Chen. Kekuatannya yang kuat meledak dan dia menatap Wu Chen dengan sangat waspada. Wu Chen perlahan berbalik dan melihatnya saat ini. Semua orang menghirup udara dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan menatapnya dengan ngeri. Matanya penuh dengan kepanikan. Pada saat ini, Wu Chen ditutupi dengan kekuatan yang kuat, wajahnya dingin dan ganas, dan matanya juga berubah menjadi merah darah, penuh dengan cahaya darah yang kuat, sangat mengerikan, seperti kerasukan setan. Ketika mereka melihatnya seperti ini, mereka langsung teringat dengan situasi kakak seperguruan Peng Laizong. Keadaan Wu Chen saat ini sama dengan keadaan kakak seperguruan Peng Laizong. Zheng Xuang berkata, "Sama persis, dia juga memimpin." Raut wajah semua orang berubah drastis. Meskipun mereka memiliki beberapa harapan, mereka tetap ketakutan ketika mereka keluar dari orang lain dan dikonfirmasi. "Salahkan aku, mungkin aku seharusnya tidak menyentuhnya." Xia Yulan sedih. Jika dia tidak menyentuh Wu Chen secara tiba-tiba, mungkin ini tidak akan terjadi. Sun Yan menasihati, "Kakak seperguruan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Tidak, itu semua karena aku. Jika Wu Chen memiliki beberapa masalah, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada para tetua?" Xia Yulan menyalahkan dirinya sendiri, dan hatinya semakin sedih. Sun Yan tidak lagi menasihati, tetapi diam-diam memperhatikan Wu Chen. Sebuah kekuatan perlahan bangkit,
siap bergerak kapan saja, begitu Wu Chen gila, segera hentikan dia. Wah, mata Wu Chen dipenuhi darah, dan kekuatan dahsyat mengalir keluar darinya, melonjak ke segala arah. Melihat ini, kekuatan Hou Junji juga melonjak dan bertukar pandang dengan Sun Yan. Sekarang, mereka adalah dua orang paling kuat di sini. Tentu saja, mereka harus mengambil inisiatif untuk mengendalikan Wu Chen. Situasi menjadi tegang saat ini. Semua orang melihat ke arah Wu Chen, yang adalah seorang dokter. Dia menyembuhkan saudara seperguruan senior dari Peng Laizong sebelumnya. Sekarang, gilirannya untuk diserang oleh kejahatan. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Namun, di luar dugaan semua orang, kekuatan lain pecah dari tubuh Wu Chen, yang menekan kekuatan dahsyatnya. Kekuatan ini, tentu saja, adalah kekuatan Huo Yujue. Huo Yujue adalah keterampilan paling kuat dan suci di dunia. Ini memiliki efek pengekangan yang sangat baik pada kekuatan jahat manapun di dunia. Hancurkan untukku. Wu Chen minum sedikit, Jue Phoenix api di dalam tubuhnya berlari cepat, dan sangat gila untuk menekan kekuatan sihir yang sangat besar di dalam tubuhnya. Kekuatan sihir itu perlu ditekan. Namun, kekuatan sihir ini tidak tertutupi. Melihat kekuatan Wu Chen datang, itu langsung meledak sepenuhnya. Sihir yang bergulir memenuhi seluruh tubuh Wu Chen, dan perlu untuk menjelekkan Wu Chen. Melihat ini, Wu Chen sangat marah. Bahkan teratai neraka belum dapat melahap dan menjelekkannya sepenuhnya, apalagi udara sihir kecil ini. Jika kamu tidak membunuh kode tubuh emas, naga itu akan berubah 9 kali, dan semuanya akan lari. Segera, ada gelombang besar di tubuhnya. Formula tubuh emas abadi dan 9 perubahan naga juga berjalan cepat, berubah menjadi kekuatan yang ganas, bergegas ke segala arah, menekan kekuatan sihir yang sangat besar di tubuhnya. Formula tubuh emas abadi dan 9 perubahan naga, yang juga merupakan keterampilan sihir tertinggi, sangat sakral. Mereka juga memiliki efek pengekangan yang kuat pada kekuatan jahat. Keduanya bergerak keluar pada saat yang sama, ditambah dengan Phoenix Jue yang terus melaju dengan kecepatan tinggi. Ketiganya keluar bersamaan dan menekan pada saat yang sama. Tak lama kemudian, kekuatan sihir yang sangat besar di dalam tubuh tidak dapat dipertahankan lagi, hancur dan hancur. Wu Chen sedikit lega. Harus kukatakan bahwa kekuatan sihir ini benar-benar ulet. Bahkan kekuatan Huo Yujue tidak dapat ditekan. Namun, semua keterampilan sihirnya sangat banyak. Selain Huo Yujue, ada juga Immortal Golden Body Jue dan Shenlong Jiubian. Semua ini adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi, yang dapat menekan kekuatan jahat di bawah aksi bersama ketiganya. Bahkan jika kekuatan sihir itu begitu kuat, itu hanya dapat ditekan. Secara bertahap, roh darah Wu Chen mereda, matanya kembali normal dan menjadi jernih. Perlahan-lahan mendongak dan melihat yang lain. Pada saat ini, mata semua orang menatapnya. Mereka penuh dengan keterkejutan, seperti melihat monster. Wu Chen, apakah kamu sudah pulih? Xia Yulan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Wu Chen mengangguk, ya, aku telah menaklukkan sihir itu. Tidak dapat dipercaya, seperti dua kacang polong, Pon Lejung, murid-muridnya, terkejut. Sebelumnya, saudara lelaki mereka dan Wu Chen persis sama. Tetapi dia tidak bisa mendapatkan seragam. Akhirnya, dia gila. Dia tidak tahu bagaimana membantunya. Jika dia tidak membantunya, dia akan menjadi lebih buruk. Wu Chen, apa yang baru saja kamu katakan, sihir? Wu Chen berkata, sebenarnya, aku tidak tahu kekuatan apa itu, sebut saja sihir sesuai dengan fungsi atributnya. Kakak seperguruan Hou, pasti kamu pernah bertemu dengan kekuatan ini sebelumnya. Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu tahu? Wu Chen tertawa tetapi tidak berbicara. Dia melihat sebelumnya, situasi Hou Junji telah berubah. Dia menduga bahwa dia mungkin sedang melawan sesuatu. Kemudian, dia mengujinya sendiri. Benar saja, ada kekuatan aneh di ruang ini. Kekuatan itu sangat ganas dan tirani. Bahkan dia hampir jatuh di tengah jalan. Hou Junji menatapnya, tetapi hatinya sudah tertuju ke langit. Dia bertarung melawan kekuatan kuat itu sebelumnya, tetapi tiba-tiba, kekuatan itu menghilang. Dia masih bertanya-tanya mengapa kekuatan misterius dan kuat itu menghilang tiba-tiba. Sekarang dia mendengar dari Wu Chen, dan dia mengerti bahwa mungkin Wu Chen yang menarik perhatiannya.
Perhatian kekuatan itu membuat kekuatan itu tidak lagi ditujukan padanya, yang membuatnya mundur dengan aman. Dia bertanya-tanya apakah Wu Chen dapat menahan erosi kekuatan itu jika dia tidak tiba-tiba datang dan menarik perhatian kekuatan itu. Dibandingkan satu sama lain, dia tidak memiliki kesimpulan, tetapi dia berpikir, apakah itu tidak apa-apa? Lihat, struktur spasial di sini berubah. Tiba-tiba, seseorang menemukan sesuatu. Ketika mereka melihat ke atas, pasti bahwa ruang di sekitarnya telah berubah, tanah berubah, dan struktur spasial berubah dengan cepat. Semua orang terkejut, membuka mata, diam-diam melihat semua ini. Kecepatan transformasi struktur spasial sangat cepat. Dalam waktu singkat, Kung Fu telah terbentuk. Pada saat ini, Wu Chen dan yang lainnya melihat bahwa sebuah altar muncul sekitar 10 kaki jauhnya di depan mereka. Di sekitar altar, ada semua jenis rune ajaib. Selain itu, ada sebuah prasasti batu emas berdiri di sana, dengan 2 karakter emas tertulis di atasnya, Zenmo. Tidak ada apa-apa selain altar ini dan prasasti batu ini. Zenmo, bukankah iblis di kuil ditekan di sini? Hou Junji ingat bahwa para tetua pernah berkata bahwa aula iblis adalah kediaman iblis, menekan iblis yang sangat mengerikan, begitu iblis dilepaskan, ia akan mendatangkan bencana dahsyat ke seluruh dunia. Junji, benarkah? Xia Yulan sangat terkejut. Dia melihat altar misterius ini. Ketika dia memasukkan kekuatannya ke dalam altar dan ingin menjelajahinya, dia terkejut menemukan bahwa kekuatannya diblokir oleh kekuatan misterius dan tidak dapat dieksplorasi secara mendalam. Hou Junji berkata, saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi para tetua mengatakannya. Orang lain takut gemetar. Mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Iblis, dengarkan saja namanya, itu sangat jahat dan mengerikan. Jangankan wajah aslinya, itu akan lebih mengerikan. Wu Chen juga menjelajahi rahasia altar. Dia punya alasan untuk percaya bahwa ada iblis yang mengerikan di tempat ini. Sekarang, menurut koleksi Markis, iblis itu kemungkinan besar bersembunyi di altar. Pada saat ini, sepasang mata merah darah keluar dari altar. Mata itu seukuran lentera, dan memancarkan cahaya berdarah, seperti api neraka yang menyala. Kekuatan itu mengerikan. Ah! Wu Chen terkejut dan berteriak. Dia cepat mundur dan ketakutan. Sun Yan, yang ada di dekatnya, cepat dalam mata dan tangan. Dia segera mendukungnya dan tidak membiarkannya mundur. Kalau tidak, dia mungkin jatuh. Wu Chen, ada apa denganmu? Wu Chen menatapnya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku melihat sepasang mata besar di altar tadi. Iblis benar-benar ada di dalamnya. Apa? Semua orang terkejut dan menjadi pucat. Mereka masih setengah yakin ketika mendengar tentang Hou Junji. Tetapi sekarang Wu Chen melihat sepasang pupil, yang cukup untuk membuktikan bahwa ada iblis di sini, dan itu ada di altar. Apa sekarang? Ada iblis yang mengerikan di sini, yang tidak dapat mereka bayangkan. Bahkan jika semuanya bertambah, mereka bukanlah saingan. Hou Junji berkata, menurutku, mari kita coba keluar dari sini. Di sini benar-benar mengerikan. Yang lain menganggukkan kepala. Tidak ada masalah. Ada iblis-iblis mengerikan di altar. Jika iblis-iblis itu keluar, mereka akan sulit untuk keluar hidup-hidup. Jadi, pergi dari sini lebih awal adalah cara terbaik. Ayo pergi. Tidak peduli ke arah mana, mereka hanya ingin pergi dari sini lebih awal. Semakin jauh mereka, semakin baik. Selama mereka dapat menjauh dari altar dan iblis yang mengerikan itu, mereka dapat pergi kemana saja. Namun, saat ini, puluhan orang jatuh dalam sekejap cahaya dan bayangan. Ketika mereka melihatnya, mereka adalah Yue Xing Bambu, Ye Wuxiang, dan Zuge. Tempat apa ini? Mereka masih dalam keadaan bingung. Jelas, mereka baru saja masuk dari luar dan belum sadar. Namun segera, mereka melihat altar dan prasasti batu emas, dan mereka bingung. Jangan lihat altar itu, Markis mengingatkan mereka. Itu disegel dengan iblis-iblis yang mengerikan. Iblis. Mendengar kedua nama itu, mereka sama saja. Mereka cepat-cepat mundur. Mereka ketakutan. Para iblis bisa tahu dari namanya. Itu adalah eksistensi yang sangat mengerikan, Tuan tahu seberapa kuatnya itu. Ye Wuxiang bertanya, Hou Junji, apakah itu benar? Hou Junji mengangguk, setiap kalimat itu benar. Semua orang menghirup udara dingin,
dan mereka semua mendengar tentang aula iblis dan para iblis, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada iblis yang benar-benar mengerikan di sini, dan mereka bersembunyi di tempat ini. Ye Wuxiang melihat sekeliling dan berkata, sekarang kita tidak perlu ragu lagi bahwa kita benar-benar berada di ruang dalam aula ajaib. Awalnya, mereka samar-samar menduga bahwa mereka mungkin telah sampai di ruang dalam aula sihir, tetapi mereka tidak yakin sepanjang waktu. Sekarang mereka hampir yakin bahwa mereka benar-benar pergi ke ruang dalam aula sihir. Mengenai bagaimana cara datang, saya tidak perlu memikirkannya. Itu pasti ada hubungannya dengan iblis di altar. Kita berada di aula sihir. Xia Yulan dan yang lainnya terkejut. Mereka telah berpikir dan berdiskusi sebelumnya. Sekarang mereka telah tiba di suatu tempat, dan mereka juga berspekulasi bahwa mereka mungkin telah tiba di istana iblis, tetapi belum ada bukti yang meyakinkan. Hou Junji mengerutkan kening. Menurut berbagai tanda, tempat di mana mereka sekarang hanya satu tempat, yaitu bagian dalam aula sihir. Saya khawatir itu benar. Mendengar ini, orang-orang bahkan lebih takut. Jika mereka benar-benar berada di kuil iblis, bagaimana mereka bisa keluar? Hahaha, ternyata Tuan Iblis kita disegel di tempat ini. Tiba-tiba, tawa keras keluar dan segera menarik perhatian semua orang. Orang-orang mendongak dan pupil mereka tiba-tiba mengecil. Di seberang mereka, mereka tanpa ampun, seperti hantu dan tak bernyawa. Mereka tidak tahu kapan mereka datang ke sini. Mata mereka menatap altar tanpa berkedip, menunjukkan fanatisme yang tak berujung. Mereka tanpa ampun. Melihat kekejaman para iblis dan kehadiran mereka, semua orang merasa takut. Orang-orang ini sangat kuat. Ketika mereka berada di luar, mereka mengetahui kekuatan orang-orang ini, yang bukanlah eksistensi yang dapat dilawan oleh orang biasa. Zhuge Zengyi menatap altar dan berkata, jika tidak ada kesalahan dalam catatan kami, di aula sihir ini, yang paling kuat di antara para iblis disegel, yang disebut kepala iblis abadi dari Raja Iblis Juli. Penguasa Juli. Mendengar nama ini, semua orang tanpa sadar mundur, kaki mereka gemetar dan mereka ketakutan. Pada bulan Juli, itu dia. Tampaknya Xia Yulan juga mengenal Raja Sihir Juli. Ketika dia mendengar nama itu, dia langsung mengingatnya. Namun, tidak semua orang tahu tentang Raja Iblis bulan Juli, seperti Wu Chen, seperti Zheng Xuang, mereka tidak tahu. Kakak senior Xia, siapa Raja Iblis bulan Juli? Zheng Xuang tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Xia Yulan berpikir sejenak dan berkata, 500 tahun yang lalu, kami mengalami bencana besar di Dongsuan. Setan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dan membawa bencana yang tak berujung ke seluruh Dongsuan kami. Leluhur kami tidak tahu betapa beratnya biayanya, jadi mereka mengusir mereka dan kembali ke Gurun Timur. Ketika mereka saling memandang, mereka juga mendengar tentang kekacauan dan malapetaka 500 tahun yang lalu. Mereka tahu bahwa itu adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah Suanyu Timur, dan mereka tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh dalam bencana itu. Alasan kekacauan itu adalah bahwa ada seorang yang kuat di antara para iblis, dan nama yang kuat itu disebut Raja Iblis Juli. Mendengar ini, orang-orang bahkan lebih takut. Mereka tidak bisa menahan napas untuk menghirup udara dingin. Mereka tidak menyangka bahwa karakter yang disegel di sini adalah iblis yang paling kuat dalam rumor, Iblis Juli. Iblis Juli ini bukanlah orang yang santai, tetapi seorang yang kuat setengah dewa yang terkenal, peran teroris yang tak tertandingi. Wu Chen terdiam. Jika dia adalah orang kuat yang mengerikan seperti Raja Juli yang jahat, itu akan sangat sulit. Kecuali dia memulihkan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa menghadapinya sama sekali. Hahaha, karena kalian semua tahu itu adalah Raja Iblis, sekarang biarkan kalian melihat kekuatan Raja Iblis. Iblis itu tertawa tanpa perasaan dan langsung bergegas ke altar. Kekuatan dahsyat menghantam altar, berharap dapat menghancurkan segel altar. Iblis itu kejam, beraninya kau. Seperti yang bisa kau lihat, semua orang di sini marah pada tanah suci Xiandao. Pada bulan Juli, penguasa jahat itu sangat kuat. Jika dilepaskan, itu akan menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Di bab 930, tanpa berkata apa-apa, orang-orang segera bergegas keluar untuk mencegah iblis merobek segel tanpa ampun dan melepaskan penguasa Juli. Namun, tangan mereka tidak diragukan lagi lambat. Iblis yang tak kenal ampun telah mencapai tepi altar.
Sebuah kekuatan yang kuat, kekuatan sihir yang kuat, telah dituangkan ke dalam altar untuk menghancurkan segel di altar. Namun, pada saat ini, batu emas bergerak, dan cahaya keemasan segera melarutkan roh jahat, yang sama sekali tidak dapat menyentuh altar. Apa? Melihat pemandangan ini, iblis membuka matanya tanpa ampun dan merasa luar biasa. Di sisi lain, orang-orang di Tanah Suci Xiandao tanpa sadar merasa lega. Baru saja, mereka berpikir bahwa segel di altar akan rusak, tetapi untungnya, dengan prasasti batu emas, kekuatannya dapat menghentikan kekuatan iblis yang tak kenal ampun. Apakah prasasti emas ini menekan Raja Iblis di bulan Juli? Wu Chen melihat prasasti emas dengan hati-hati, dan sangat tertarik pada prasasti emas itu. Dilihat dari situasi barusan, dapat dilihat bahwa prasasti emas itu menekan Raja Iblis bulan Juli. Menatap prasasti batu emas ini, tidak ada ciri khas di tempat lain, tetapi benda dengan cahaya keemasan itulah yang menarik perhatiannya. Dia menatap cahaya keemasan itu cukup lama dan merasa terkejut. Benda-benda yang bersinar dengan cahaya keemasan itu adalah tetesan darah. Darah keemasan. Melihat ini, wajah Wu Chen berubah. Dia tidak dapat membayangkan bahwa benda-benda emas itu adalah darah, yang jauh di luar dugaannya. Dari sini, dia juga dapat melihat betapa sulitnya menyegel Tuan Juli pada masa itu, yang tidak terbayangkan. Bersama-sama, buka segelnya dan lepaskan Tuan Iblis. Mereka juga bergegas ke Aula Iblis dan menemukan tempat Aula Iblis itu. Tentu saja, mereka ingin melepaskan Raja Iblis bulan Juli, yang merupakan iblis mereka yang paling kuat. 500 tahun yang lalu, leluhur mereka, di bawah bimbingan Raja Iblis bulan Juli, bergegas keluar dari gurun timur dan ke dunia luar, hampir dia menjadi penguasa seluruh wilayah Dongsuan. Meskipun aksinya berakhir dengan kegagalan, pamor Raja Iblis bulan Juli dan posisinya di antara para iblis tetap tidak berubah. Mereka semua ingin menemukan tempat segelnya dan melepaskannya. Namun, pada waktu yang biasa, mereka bahkan tidak bisa masuk ke Aula Iblis. Bagaimana mereka bisa memiliki kesempatan untuk pergi ke tempat segel? Mereka bahkan tidak bisa masuk, apalagi menghancurkan segel dan melepaskan Raja Iblis bulan Juli. Sekarang, mereka akhirnya datang ke Istana Sihir dan menemukan segel penguasa bulan Juli. Tidak peduli berapa banyak yang mereka bayar, mereka akan melepaskan penguasa bulan Juli. Hentikan mereka, orang-orang di Tanah Suci Xiandao pasti tidak akan mengizinkannya. Jadi ketika mereka melihat hantu dan kesedihan bergegas keluar, mereka segera bergegas keluar dan menghentikan para iblis. Mereka tidak akan pernah membiarkan para iblis ini merusak segel dan melepaskan Raja Iblis di bulan Juli. Pertempuran kembali terjadi antara Tanah Suci Negeri Dongeng dan pasukan iblis. Ayo, kita pergi juga. Hou Junji segera bergegas ke masa lalu. Sekarang, prioritas utama mereka adalah menyingkirkan para iblis ini dan mencegah mereka merusak segel altar. Mengenai melarikan diri dari sini, belum terlambat untuk memikirkannya lagi ketika mereka mengalahkan para iblis dan menghentikan mereka. Wu Chen dan Xia Yulan juga sangat baik. Mereka bergegas ke masa lalu sekaligus. Tidak peduli apapun, mereka harus menghentikan iblis yang kejam itu agar tidak berhasil dalam rencana mereka. Jika tidak, apa yang menunggu mereka akan menjadi bencana yang menghancurkan. Bahkan seluruh wilayah Suanyu Timur mereka dan bahkan seluruh benua Tianwu akan jatuh ke dalam kekacauan dan menyebabkan malapetaka langit dan bumi. Lawan pilihan Wu Chen adalah Ying Luo. Dia adalah seorang pemuda kuat di Istana Iblis Surga. Dia memiliki bakat yang sangat tinggi dan kultivasi yang sangat kuat. Dia telah mencapai surga ke-9 di dunia bintang, hanya di samping iblis yang kejam. Kekuatannya sangat mengerikan. Kamu adalah anak di halaman Bei Chen yang membuat hiu langit tidak melakukan apa-apa. Seluruh tubuh Ying Luo penuh dengan momentum. Kekuatan dahsyat itu keluar darinya, membuat ruang di sekitarnya terdistorsi dan kekuatannya sangat mengerikan. Itu aku. Wu Chen mengakui dengan jujur bahwa dia masih memiliki ingatan segar tentang pertempuran malam itu. Jika dia sendirian, dia mungkin tidak dapat menghadapinya. Kekuatan Tianxia sangat mengerikan. Dibandingkan dengan bintang lain yang dia bunuh, Jiu Chong Tian, yang paling kuat di dunia, dia tidak tahu seberapa lebih baik. Jika dia bertarung dengan Tianxia, dia tidak dapat menahannya. Akhirnya, Sun Yan melakukannya, kekuatan kembali ke takhta dengan 10.000 pedang,
bersama dengan 9 perubahan naganya, dikombinasikan dengan kekuatan keduanya, mampu melukai hiu langit dan mengalahkannya. Yingluo berkata, aku tidak peduli siapa dirimu, hari ini, tidak peduli siapa dirimu, aku tidak bisa menghentikan kita dari menghancurkan segel dan melepaskan Raja Iblis. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Kekuatan Raja Iblis di bulan Juli terlalu mengerikan. Itu tidak akan pernah bisa dilepaskan. Jika tidak, itu akan menyebabkan bencana besar. Jangan bersekongkol dengan cara yang berbeda. Ayo bertarung. Wu Chen tidak perlu banyak bicara tentang manusia iblis itu. Dia bisa melakukannya secara langsung. Karena kamu sangat ingin mati, maka, aku akan melengkapimu dan melahap dunia. Yingluo minum banyak, dan roh sihir yang kuat keluar dari tubuhnya. Kekuatan yang melonjak menyebar ke seluruh ruang dalam jarak 3 kaki dari alun-alun, membuat daerah sekitarnya menjadi lautan sihir. Roh sihir membubung tinggi dan terus bergulir, seperti datang ke dunia sihir yang sebenarnya. Iblis menelan dunia. Alis Wu Chen berkerut. Dia telah bertemu dengan trik sihir menelan dunia. Suatu kali, dia bertarung melawan iblis tanpa ampun. Keterampilan unik pihak lain adalah sihir menelan dunia. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang kekuatan trik ini. Ini sangat kuat, dan berada di luar kendali orang biasa. 9 hari di kota Xianwang. Menghadapi trik yang mengerikan ini, Wu Chen juga takut untuk ceroboh. Dengan tangannya memegang kunci, kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya. Cahaya keemasan bersinar di seluruh ruang. Itu indah dan menyilaukan. Dia memiliki konfrontasi yang jelas dengan roh jahat Yingluo, dengan momentum yang luar biasa. Cahaya keemasan menggeliat dan meledak keluar. Beberapa saat kemudian, seorang raja peri besar muncul di luar tubuh Wu Chen. Raja peri besar itu memiliki pertahanan yang kuat dan tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, sihir Yingluo menelan dunia dan menghancurkannya. Roh sihir yang melonjak dimasukkan ke dalamnya. Itu penuh dengan 4 arah ruang, seperti lubang hitam yang mengerikan, yang akan menelan Wu Chen dan Raja Peri. Bang! Kekuatan besar itu bekerja pada Raja Abadi. Raja Abadi gemetar hebat dan bergetar. Tampaknya dia tidak tahan.